Haleluya, glory. Terpuji nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini. Dengan senang hati dan sukacita, dan kita merendahkan diri dan kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Sang Pemberi segala sesuatu bagi keperluan kita secara rohani di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa Kristus selalu tertuju untuk memperhatikan dan memberikan apa yang kita butuhkan bagi setiap orang percaya di akhir zaman ini. Karena kita sama seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kita haus dengan firman Tuhan Kristus yang hidup. Haleluya. Dan kita tahu bahwa kita sudah melewati hari-hari dan bulan dan tahun di mana Yosua berkata atau Musa berkata juga, hitunglah hari-hari. Kita menghitung hari-hari kita dan kita sudah sampai di mana sekarang. Dan kita percis menaiki anak tangga tersebut, yaitu piramida kita dari iman sampai kasih ke saudara. Kita melihat, kita mengontrol, kita sudah sedang di perjalanan yang mana, di anak tangga yang keberapa. Haleluya. Tetapi sebelum kita sampai ke puncaknya, Kristus sudah berjanji, aku akan memeteraikan kamu sampai pada hari penebusan. Haleluya. Sampai pada hari kedatangan Kristus. Artinya dimeteraikan, sudah dijamin bahwa kita selamat asal kita bertekad tekun untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itulah tujuan hidup kita sementara waktu ada di muka bumi. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah firman, ya, Kristus kecil. Kita adalah firman yang hidup yang telah menjadi daging untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Dan kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang telah menjadi daging, tinggal di antara kita, bersahabat dengan kita, bersama-sama makan dengan kita, bersama-sama mendapatkan penderitaan dengan Dia. Kita mengingat Dia menyerahkan dirinya. Dia memakai sebuah tubuh sebagai tabernakel-Nya Allah sementara waktu di muka bumi ini, untuk supaya benar-benar bersahabat dengan manusia yang adalah manusia ciptaannya, untuk bersama-sama dengan mereka, ya, sama-sama mendapatkan penganiayaan, penderitaan dan lain sebagainya. Kita lihat, karena Dia tidak mempercayakan kepada manusia untuk menebus seorang manusia, dan Dia juga tidak mempercayakan kepada malaikat, dan Dia juga tidak mempercayakan kepada rasul dan nabi, sehingga Dia menjadi daging, dilahirkan seorang perempuan. Haleluya, hanya untuk menebus dosa manusia. Bukankah kita tidak bangga memiliki Allah seperti Dia, memiliki Kristus seperti Dia, datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia? Sehingga di zaman Efesus, ya, sampai Philadelphia, Kristus sedang berada di dalam gereja. Tetapi di akhir zaman Laodikia yang suam-suam kuku yang sudah gelap ini, yang sudah hampir gelap semuanya, zaman Laodikia yang tidak panas dan dingin, dia sedang berada di luar untuk mengetok pintu. Kita bayangkan betapa Dia mengasihi manusia. Dia tahu bahwa pintu manusia sangatlah, ya, tidak mudah untuk mereka buka. Kenapa tidak mudah? Oleh karena penipuan dan oleh karena dunia ini sangat kecil. Haleluya. Itulah perbedaannya antara ketujuh zaman gereja dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Di gereja-gereja yang sudah lampau, Kristus, ya,
berada di dalam. Dan siapa yang mengetok, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah di zaman-zaman yang sudah lampau. Tetapi di akhir zaman ini kita lihat di kitab Wahyu, Kristuslah yang mengetok gereja tersebut. Siapa yang mau membukakan? Dan siapa yang mau membuka supaya Kristus masuk dan makan bersama-sama dengan mereka? Haleluya. Karena kita tahu bahwa dia selalu menjelajah dunia ini. Di manakah orang-orang yang sedang merindukan aku? Haleluya. Kita lihat. Siapakah mereka yang mau merindukan aku, yang mau mendengarkan, yang mau menerima pesanku, dan mau bertindak untuk melakukan perkataanku? Itulah yang dirindukan oleh Kristus. Tetapi apa yang sedang dirindukan oleh manusia? Manusia mengingini supaya seorang pejabat yang sangat tinggi, orang-orang yang terpopuler, orang-orang yang kenama, yang terkaya, hanya orang-orang seperti itulah yang diinginkan masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana dengan Kristus? Penembus dosa, yang menyucikan dosa manusia, yang menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya. Apakah mau membukakan pintu bagi Kristus, supaya dia masuk dan makan bersama-sama dengan dia? Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu mengingat semuanya itu. Dan selalu memikirkan akan hal itu. Sehingga kita mengambil sikap kita. Supaya sikap kita dan hidup kita persis ada di dalam firman Tuhan. Dan selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Glory. Dan kita langsung saja kita buka kitab kita. Tentang pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah pintu. Di dalam pintu itulah subjek kita pada waktu yang indah ini. Kita tahu bahwa Kristus adalah pintu. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa pintu sedang berada di dalam kita, di dalam palungan kita ini. Apakah kita mau membiarkan Kristus masuk ke dalam palungan, ke dalam jiwa kita? Firman yang hidup, haleluya, untuk menyempurnakan hidup kita. Supaya benar-benar menjadi sosok seorang manusia sempurna. Dia berkata, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakku adalah di sorga adalah sempurna. Haleluya. Itulah yang kita inginkan dari Kristus. Mari kita buka kitab kita. Matius 13 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita baca lagi di Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kita baca di Lukas 8 ayat 8. Ya.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Yohanes 6 ayat 37 berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Hal yang sama juga dengan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Berbicara tentang kepada akhir zaman. Dan juga di Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Silakan duduk. Dan kita akan membahas, sebelum kita sampai ke tema yang sesungguhnya, apa yang dikatakan di sini di Matius 7:13 ayat 4 sampai 8 ini. Ini berbicara tentang penaburan benih. Karena ada dua benih, yaitu benih firman Tuhan dan benih daripada si penabur, yaitu iblis. Yesus adalah penabur benih, berbicara tentang kehidupan, yaitu firman yang hidup, roti yang keluar daripada mulut Kristus, roti yang keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Dan juga makanan yang sama yang keluar daripada si penyesat, yaitu iblis. Haleluya. Dan kita melihat peristiwa sedang berlangsung dan terjadi di Taman Eden. Allah menaburkan dan memberikan perintah kepada si Adam tersebut. Dan ketika Allah mau membuat sebuah perempuan dari salah satu tulang rusuk Adam, itu berbicara dengan gereja, perempuan berbicara tentang gereja, lalu penyesat datang untuk memelintir perkataan Allah tersebut, membalikkannya. Seolah-olah dia adalah seorang penerjemah. Seolah-olah yang dikatakan Allah itu adalah tidak dimengerti oleh perempuan tersebut. Haleluya. Apa yang sedang terjadi? Penaburan terjadi dua jenis di sana. Hal yang sama juga dengan perkataan Kristus ketika Kristus menaburkan benih, yaitu firman Tuhan. Lalu si iblis pun datang di belakang dia untuk menabur, yaitu perkataan yang mematikan. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Bagaimana caranya untuk menabur, dan di mana yang harus kita tabur benih firman yang sempurna ini? Dan dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini berbicara tentang manusia. Dan benih ini ditaburkan kepada setiap manusia. Haleluya. Dan tanah yang tandus dan yang berbatu-batu ini adalah manusia juga. Benih adalah firman Tuhan. Haleluya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Siapakah tanah yang baik? Adalah gereja.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semuanya adalah buah. Artinya buah adalah perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Apakah kita selaras dengan firman Tuhan? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ujilah dia dengan firman Tuhan. Apakah masih ada batu-batu? Apakah dia adalah tanah yang tandus? Apakah masih banyak semak duri yang menghempit kehidupan tersebut? Apakah seseorang masih membiarkan semak-semak duri tersebut untuk menghempit firman yang ada di dalam hidupnya? Haleluya. Tetapi kita lihat, ini nyata. Ini nyata. Itulah sebabnya Kristus keluar untuk mengetuk pintu tersebut. Kalau orang tidak mau membukakan, dia sudah tahu bahwa Kristus adalah benih. Kristus adalah firman. Dan mereka tahu bahwa Kristus adalah sang penebus dosa manusia. Tetapi dia datang untuk mengetuk. Kristus tahu bahwa semak duri banyak di dalam hati manusia. Tanah yang tandus dan juga yang berbatu-batu. Artinya orang yang memiliki batu-batu yang banyak, tanah tandus dan juga yang ditumbuhi oleh semak-semak duri, tentunya dia tidak akan mau membuka pintu bagi Kristus. Tetapi bagaimana dengan tanah yang subur? Pintu akan dibukakan bagi Kristus, dan Kristus pun akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak menariknya. Sudah dipilih dan sudah ditentukan. Kenalilah pohon dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Bagaimana mungkin Kristus, bagaimana mungkin Kristus mau membongkar pintu tersebut? Dan Kristus tidak mau memaksanya. Dia hanya datang untuk membawakan roti kehidupan. Suara keselamatan. Pesan keselamatan. Tetapi apakah mereka mau menerima pesan atau menerima undangan? Haleluya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian. Iblis sangat pintar. Pengikutnya berencana dan bermaksud untuk menaburkan dan membagikan benih. Benih apa yang mau dibagi-bagikan atau mau diberikan kepada orang-orang atau sesamanya, yaitu benih rumput duri yang tidak berguna, ilalang tersebut. Itulah sebabnya, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya, supaya jangan tertular, supaya jangan pengaruh, supaya engkau jangan tertipu. Haleluya. Kita mengingat bahwa si ular memperdaya gereja tersebut oleh karena si iblis, dia memakai ular tersebut untuk memperdaya gereja.
Hal yang sama juga di zaman ini. Lebih berharga manusia daripada Allah sendiri. Kalau datang seorang pejabat, maka semuanya disiapkan. Rumah dibereskan dan dibersihkan, halaman pun dibersihkan, dan jalan pun dibersihkan. Semuanya dibersihkan dan disiapkan makanan bagi si pejabat tersebut. Bagaimana dengan Kristus? Si pembawa keselamatan tersebut. Haleluya. Itulah yang membuat manusia sekarang dihempit oleh dihempit oleh tanaman-tanaman, yaitu yang berasal dari iblis. Rumput-rumput yang berduri, yang tidak berguna. Haleluya. Dan kita akan baca lagi di Lukas 19 ayat 2. Lukas 19 ayat 2 sampai 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dan di sini menunjukkan di 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis. Ini adalah berbicara tentang penyelamat dan kehidupan yang kekal. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, dan ia tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka. Selanjutnya, yang mengasihi Allah, yang mengasihi Kristus. Ada ditunjuk di sini, hanya orang yang mengasihi Allah. Kalau yang tidak mengasihi, bagaimana mungkin terjadi itu, timbul di dalam hatinya, dan dia tidak pernah didengar telinganya. Dia melihat. Ini berbicara tentang rohani. Haleluya. Ini berbicara tentang kehidupan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Zakheus, dia telah melihat firman yang telah menjadi daging tersebut. Bukan manusia, bukan seorang pejabat, bukan seorang dokter, bukan seorang presiden, bukan seperti itu. Orang yang jahat pun bisa melihatnya. Tetapi bagaimana dengan secara rohani untuk melihat Kristus? Dia tahu bahwa juru selamat telah tampil pada hari ini. Kata Zakheus, aku mau ingin melihatnya. Aku adalah orang yang pendek. Di mana dia? Di mana dia? Bagaimana cara saya berusaha untuk melihat dia? Lalu dia memanjat pohon. Oleh karena kegirangan hatinya, oleh karena kerinduannya, dia tahu tanpa dia aku tidak akan bisa selamat. Haleluya. Timbul di dalam hati, dan ada di dalam pikirannya Zakheus. Bagaimana dengan orang-orang yang banyak? Apakah mereka memiliki sifat yang sama atau tidak? Di manakah benih itu tumbuh? Di tanah yang subur. Siapakah dia? Sama seperti Zakheus. Dia adalah tanah yang subur, sehingga dia menghasilkan buah yang berlipat ganda banyaknya. Beratus kali lipat. Haleluya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus. Dia adalah penagih pajak. Lalu semuanya itu diberikan kepada orang-orang.
Gak peduli bagi dia. Yang penting aku sudah bertemu dengan sang rajaku, pembawa damai. Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan dosaku. Dia adalah penebusku. Dialah yang memberikan kehidupan kekal bagiku. Seperti itulah ya pemikiran. Seperti itulah hati Zakheus. Haleluya. Ini berbicara tentang rohani. Kalau secara jasmani, yang jahat pun melihat Kristus pada waktu itu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah juru selamat. Dia tidak tahu bahwa firman telah menjadi daging. Dia tidak tahu bahwa dia adalah yang dikatakan di kitab Yesaya dan di kitab Mazmur. Haleluya. Dia tidak tahu bahwa dia dikatakan oleh Musa. Tetapi kita lihat, siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Seperti itulah ciri-ciri dan sifat seorang percaya. Orang-orang yang percaya, yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Dan di Lukas, seperti saya katakan tadi, 19 ayat 4, apa yang dia lakukan? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Haleluya. Glory. Artinya dia memanjat pohon supaya dengan terang dan jelas dia melihat. Haleluya. Dia tidak mau ya kalau ada kesempatan untuk berusaha untuk supaya dapat melihat Kristus, cari jalan keluar. Jangan hanya tinggal di dalam yang ada di dalam gelap. Supaya kita melihat terang, memanjatlah ke atas pohon. Supaya kita melihat terang itu. Sebab terang itu sudah datang. Haleluya. Terang datang di waktu senja. Itulah sebabnya. Dan tidak pernah lampu dibuat di bawah gentang. Harus di atasnya. Supaya nampak dan kelihatan dan terang semuanya. Haleluya. Dan kita baca dulu dan kita tahu bahwa Kristus adalah Injil sepenuh. Dialah firman sepenuh. Jadi dia tahu, Zakheus tahu bahwa dia adalah Injil sepenuh. Haleluya. Itulah sebabnya dia melakukan dan bertindak secepatnya untuk bertemu dengan dia dan melihatnya. Kejadian 1:3, berfirmanlah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan di Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamaikan dia Immanuel. Sudah jelas di kitab Yesaya seperti saya katakan tadi. Dan di kitab Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan.
semua ini digenapkan. Tetapi kita lihat bagaimana dengan tanah yang subur tersebut. Ketika benih itu ditabur di sana, bagaimana dengan tanah yang tandus dan berbatu-batu ketika benih itu juga ditabur di sana? Haleluya. Dan sudah ada menunjukkan di kitab Yoel dan Yesaya bahwa dia adalah Mesias, Kristus yang telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia dan menghapus dosa dunia. Tetapi kita lihat bagi orang-orang yang penuh dengan semak duri dan tanah yang tandus dan tidak mau berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang mereka terima? Haleluya. Apa yang mereka terima? Apakah mereka mau menerima Roh Kudus sesuai dengan janji Allah? Apakah mereka mau melakukan perintah pada zamannya, firman pada zamannya, sama seperti di zaman-zamannya sudah lampau, di zaman Nuh, di zamannya Musa? Apakah mereka taat kepada perkataan nabi dan rasul tersebut? Apabila tidak, mereka akan binasa. Sedangkan Kristus pun datang ke dunia ini, orang-orang banyak juga tidak menerima, apalagi nabi dan rasul. Sudah jelas tertulis di kitab Yesaya dan kitab Yoel, mereka juga tidak percaya. Dan di Kisah Rasul 2:17 berkata, akan terjadi pada hari terakhir demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini digenapkan. Ada yang bernubuat, ya, terun-terunannya mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangnya akan mendapatkan mimpi. Di 2 Petrus 1 ayat 20 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Haleluya. Sebab akan tersiapkan dan disiapkan nanti di situ seorang penafsirnya. Tetapi kita lihat apa yang sedang terjadi di zaman ini. Banyak yang berbahasa roh, penafsirnya tak satu pun. Ya, tidak ada seorang pun penafsirnya, tetapi semua berbahasa roh. Di mana tertulis di kitab, di dalam kitab. Haleluya. Dan juga Alkitab pun tidak boleh ditafsirkan. Sedangkan kitab Asal berkata, jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Dan di kitab Wahyu 22, 18-19, jangan menambah dan jangan mengurang. Harus sesuai dengan programnya Allah dan rencananya. Itulah sebabnya Malaikat 4, 5 dan 6, Amos 3, 7 harus terlebih dahulu disampaikan Allah kepada seorang utusan, untuk supaya utusan itu menyampaikan pesannya kepada orang-orang percaya. Untuk menyampaikannya, pesannya kepada semua orang. Siapa yang mau membuka pintu tersebut. Untuk supaya firman masuk dan firman itu bekerja di dalam lubuk hati kita, di dalam jiwa kita. Sehingga firman itulah yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Haleluya. Glory. Kita lihat dulu di Wahyu 3 ayat 14. Kita akan masuk membahas untuk pintu tersebut. Wahyu 13 sampai
18. Oh ya, sorry, sampai 20 sampai 22. Wahyu 3, 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kumurnikan, yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Kalau kita melihat ini, kalau kita sudah membaca ini, kita layangkan dulu pandang kita untuk melihat di zaman dulu. Allah sangat baik. Allah sang pengasih. Dia memberikan, dia memerintahkan atau menyuruh kepada Kain, perbuatlah seperti yang diperbuat oleh adikmu, maka aku akan menerimanya. Di sini juga, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah aku dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapakah yang Kain? Siapakah sesungguhnya engkau Kain? Tetapi kita lihat di zaman dulu, ya, dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia lakukan. Kalau dia mau, hal yang sama juga di kitab Wahyu 3 ayat 18 ini. Karena dikatakan, engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, padahal dia melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi kalau buta, harus diberikan minyak untuk melumas matanya. Pakaian juga supaya tidak kelihatan ketelanjangannya yang memalukan. Haleluya. Belilah daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Haleluya. Bukan seperti emas yang dijual di toko sana, tukang emas. Bukan seperti pakaian yang dijual di sana. Bukan seperti obat-obatan yang dilumaskan ke dalam mata sehingga mata bisa melihat. Bukan seperti itu. Ini berbicara tentang rohani. Untuk supaya dapat melihat jelas siapakah firman yang sesungguhnya, siapakah Kristus yang sesungguhnya. Dialah sang pemberi hidup. Siapa yang bisa memberikan pakaian selain daripada Kristus, pakaian kemuliaan? Kalau ini sudah berbicara pakaian, kita ingat di pernikahan kawin malam anak domba. Pengubahan tubuh berlangsung. Tubuh teofani diberikan, disiapkan oleh Kristus. Pakaian yang indah disiapkan. Kapan itu dipakai? Itu sudah dipakai di perjamuan kawin malam domba. Barang siapa yang memakai pakaian, ada ditulis di sini. Ya, di kitab Matius kita lihat. Apakah boleh dibiarkan bersama-sama makan dengan undangan kalau dia melompat masuk dari jendela? Karena pintu tersebut adalah Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau bukan melalui Kristus.
Dia adalah pintu tersebut. Dan dialah si pemberi pakaian tersebut. Siapa yang masuk kepada pesta perkawinan, berikan pakaian. Setelah itu nanti akan diperiksa. Apabila ada seseorang yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan yang diberikan Kristus, tidak sejenis, maka dia akan diikat dan ditangkap. Akan dimasukkan ke penjara yang sangat gelap. Di sanalah dia akan mendapatkan gertakan gigi dan menangis dan menjerit dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi masih ada kesempatan di sini, di zaman Laodikia ini. Belilah daripadaku. Bagaimana zaman Laodikia? Kenapa diberikan dikata belilah daripadaku? Berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia. Biarlah aku keliling untuk mengetok pintu. Digedor-gedor. Dia tahu, ya. Kita tahu bahwa pintu tidak ada gerendelnya. Hanya di dalam. Bagaimana caranya untuk bisa masuk pintu? Kalau tidak ada gerendelnya, kalau ada, ya bisa buka. Buka dulu. Siapa tahu terbuka pintunya kan? Kalau ada gendelnya bisa dibuka. Tetapi manusia tidak punya, hanya yang ada di dalam. Di luarnya tidak ada. Haleluya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu itu selain daripada dia sendiri secara individu. Apakah kamu menginginkan Kristus, merindukan dia, mau menerima perkataannya dan melakukannya? Mau. Kalau mau, bukalah pintu bagi Kristus. Haleluya, glory. Karena Tuhan pun memberikan bebas untuk memilih. Mana yang kamu pilih? Kematian atau kehidupan? Neraka atau surga? Mana yang kamu pilih? Karena sesat dasar pilih jalan untuk menuju kepada kehidupan. Karena lebar dan luaslah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Mana yang kamu pilih? Haleluya, kata Kristus. Kain lakukan seperti diperbuat oleh adikmu. Belilah daripadaku pakaian emas dan juga pakaian supaya kuberikan pakaian kepadamu, dan juga minyak untuk melumas matamu, untuk supaya jelas engkau melihat siapa aku yang sesungguhnya. Tetapi yang pertama dahulu, bukakanlah dulu pintu bagiku, supaya kita makan bersama-sama, supaya kita ngobrol, supaya aku memberitahukan rahasia itu kepadamu. Haleluya. Apakah kamu mau menerimaku? Mau. Kamu adalah menjadi mempelai wanitaku. Haleluya. Dan kita baca lagi Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lihat ini, betapa sempurnanya firman Tuhan, dengan jelas diberitahukan kepada manusia.
untuk supaya manusia tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, ya, kalau seorang pejabat datang, kalau seorang yang sudah terkenal datang, maka semua dibereskan dan disiapkan. Tetapi kalau orang yang hina, yang kecil datang, maka jendela, ya, ditarik tirai sedikit dan dilihat apakah dia suka apa tidak, apakah dia terkenal atau tidak. Maka tirai ditutup kembali. Pintu tidak dibuka, menjawab suaranya pun tidak mau. Kita bayarkan. Haleluya. Bukan seperti pintu rumah yang sedang dibuat oleh setiap orang. Ya, ada gerdennya untuk membuka pintu dari luar dan juga dari dalam. Kalau ini berbicara tentang kerohanian, itu hanya ada di dalamnya. Haleluya. Jadi di luar polos seperti ini, nggak ada gerdennya untuk membuka pintu. Hanya di dalam yang ada. Itulah sebabnya mengetuk. Haleluya. Kan juga kalau orang mengetok pintu kan biasa. Kalau nggak dibuka diketokkan di gerendelnya diketok. Oh, buka dulu. Nggak di rumahnya kalian. Nggak diketok pun. Gerendelnya dibuka-buka terus. Supaya kelihatan dari dalam. Tetapi ini berbicara tentang rohani. Haleluya. Dan barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan kita mengingat di Kisah Rasul 2:38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Lihat, aku berdiri muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang. Haleluya. Jadi siapa yang mau membukakan pintu, dia adalah seorang pemenang. Kenapa? Karena Kristus sudah ada bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Tentunya sudah mendapatkan kehidupan. Makanan roti yang hidup. Haleluya. Dan kita melihat, ya, kalau kita melihat uang, kertas, sebenarnya apalah nilainya? Karena uang itu terbuat, ya, karena uang itu adalah kertas, terbuat dari daun cengkeh dan lain sebagainya, dan daun pisang dan lain sebagainya, dan menjadikan kertas. Apalah sebenarnya nilai kertas itu? Tetapi yang paling berharga adalah tulisan yang ada di kertas itu. Kalau kita melihat Alkitab ini, gak ada nilainya kertas ini sebenarnya. Tetapi yang paling berharga adalah tulisannya. Inilah yang paling berharga. Kalau kertas, ya, itu terbuat dari kayu, dari pohon. Dibuat menjadi bubur kertas, diolah di pabrik. Tetapi supaya ini berharga. Dan yang paling berharga adalah firman yang tertulis dalam kitab ini. Itulah yang paling berharga. Berarti kalau Kristus sudah ada di dalam hati kita, di dalam palungan kita, sudah makan bersama-sama dengan kita, yaitu Kristus yang hidup, itulah membuat
hidup kita ini menjadi berharga. Haleluya. Kenapa? Karena tulisan dan firman itu sudah ada di dalam palungan kita. Kalau tidak ada tulisan, kalau tidak ada firman di dalam hati kita, sedikit pun kita tidak akan berharga. Apa yang ada di dalam palungan kita ini, dalam hati kita ini, tidak ada yang lain selain daripada rumput yang bertumbuh, tanah yang tandus. Ketika datang terik matahari, maka tanam tersebut langsung kering dan mati. Kenapa? Tidak ada air, tidak ada tanah yang subur di dalamnya. Itulah sebabnya Allah menanam pohon di tepi aliran sungai. Haleluya. Supaya ketika nanti musim kemarau, pohon tersebut tidak pernah kekurangan air. Haleluya. Glory. Tuhan sudah mengatur semuanya. Siapa yang sudah dipanggilnya? Siapa yang mau menuruti perintahnya? Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat di zaman ini, ya, seolah-olah ini sejarah dan dibacakan hanya sekedar. Bagaimanakah caranya untuk membeli daripada Kristus emas yang dimurnikan dalam api dan memperoleh pakaian daripada Kristus dan memperoleh minyak untuk melubas mata? Bagaimana caranya? Dikatakan bertobatlah. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita, ya, Tuhan selalu menunjukkan jalan bagi orang yang haus dan lapar akan kebenarannya. Haleluya. Tuhan menunjukkan sebuah jalan. Karena siapa yang dikasihi oleh Kristus pasti dihajar. Seperti yang sudah kita baca tadi. Anak kesayangan Kristuslah yang dihajar. Artinya apa? Untuk supaya menjadi seorang anak yang benar. Haleluya. Karena kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini banyak jalan yang berliku-liku. Seseorang pun bertanya mana jalan ke Medan Bau, dari jalur mana ini? Udah dari sana pun boleh, dari sana aja lah. Padahal belum tentu bisa dari situ. Banyak orang yang tidak jujur masalah jalan aja, ya. Jadi siapa yang harus perlu ditanya? Haleluya. Ada penunjuk jalan. Ada sebuah pintu. Haleluya. Glory. Kita lanjut. Dan pengampunan, ya, biar kita tahu pengampunan bukanlah pengampunan kecuali jika itu diterima, ya, kecuali itu diterima seseorang atau sebagai pengampunan. Contohnya seperti ini, ya. Allah mau mengampuni dosa manusia. Kristus mau mengampuni dosa manusia. Kalau Kristus sudah mau mengampuni dosa manusia, apakah dosa manusia yang ada di muka bumi semua terampuni? Tidak. Kecuali kalau dia mau menerima pengampunan tersebut. Itulah kuncinya. Haleluya. Apakah engkau mau diampuni? Aku mau Tuhan. Bertobatlah. Aku mau Tuhan. Apa yang kau lakukan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Belilah daripadaku. Ya Tuhan, aku berusaha. Berarti sudah benar-benar menerima pengampunan. Haleluya. Glory. Kalau hanya sekedar pengampunan, Kristus datang ke dunia untuk mengampuni semua umat manusia. Mengampuni dosa semua manusia. Berarti semua manusia selamat. Tidak perlu ada neraka.
Tidak perlu dia menjadi seorang hakim bagi manusia. Ya. Kalau semua manusia selamat. Tetapi itulah kuncinya. Ya. Barang siapa yang mau diampuni, dia akan menerima pengampunan tersebut. Haleluya. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman ia aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kisah Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang yang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan di Roma 2:16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Sudah jelas dikatakan di sini. Ya, sudah terpapar semuanya di hadapan manusia. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada penyesalan. Ya. Karena semuanya itu akan terjadi. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Sudah kuterangkan tadi ini. Ya, ada tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah memperingatkan jangan makan buah itu. Pada hari kau memakannya, ya, pastilah kau mati. Tetapi kita lihat di Matius 4 ayat 4, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, sudah datang juru selamat untuk mengeluarkan mereka dari dalam dosa. Siapa yang mau ditebus dan siapa yang mau diampuni dan siapa yang mau menerima pengampunan tersebut. Haleluya. Dan di Wahyu 22:18 seperti saya katakan tadi, ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan mengambil, ya, menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka seperti yang tertulis dalam kitab ini. Haleluya. Yohanes 21 ayat 22. Kita ingat tadi seperti apa tertulis di kitab Kejadian, ketika dia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Haleluya. Itulah sebabnya tidak bisa ditambah dan bisa dikurang. Kalau apa yang sudah disampaikan Kristus, terimalah. Sekalipun aku nanti tidak datang, bukan urusanmu. Artinya di situ, ketika Kristus mengatakan demikian, kalau ada seseorang bertanya kepada Kristus, ya, coba saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bagaimana nanti kalau Kristus ini sudah pergi? Bagaimana nanti orang itu yang dimaksudkan? Kalau dia nanti masih hidup, ya, supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi yang dimaksudkan, terimalah perkataanku. Perkataanku itulah ingat dan itulah kerjakan, sekalipun aku nanti pergi. Kristus sudah lama pergi dan dia mengutus rohnya
dan juga firman-Nya ada di dalam kitab ini. Untuk kita terima, untuk kita baca, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Kenapa rupanya kalau Dia pergi? Emangnya kamu tidak bisa bekerja kalau aku sudah pergi? Kata Kristus, terimalah perkataanku. Rohku nanti akan kuutus, dan itulah yang memberi pengajaran kepada kamu. Haleluya. Glory. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Artinya, berikanlah, lakukanlah yang baik kepada saudara-saudaramu. Ya, kalaupun itu bukan saudaramu, lihatlah pohon dari buahnya. Kalau dia pengikut Kristus dan melakukan hal-hal yang baik, jangan menganggap remeh, jangan menganggap hina. Kalau kamu mengasihi dan memberikan sesuatu yang baik kepada dia, hal yang sama juga, ya, yang kau perbuat itu sama seperti memberikan yang baik juga kepada Kristus. Haleluya. Siapa yang hina? Tidak lain hanya pengikut Kristus. Haleluya. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita lihat ini. Jelas mengatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak, tetapi anak-anak gampang. Kenapa dikatakan demikian? Nama yang sudah bebas dari ganjaran. Berarti dalam arti tidak mau dicambuk, tidak mau dihajar oleh Kristus untuk menempah dia seperti emas, ditungku perapian, dipukul terus untuk supaya memisahkan yang kotor atau yang bercampur dengan emas itu, supaya emas itu menjadi emas yang murni. Berarti harus ditempah, harus dihajar, sebab anak kesayangan Kristus harus dihajar dan dicambuk. Kalau dia tidak mau dihajar dan dicambuk, jangan pernah menyangka bahwa dia adalah seorang anak Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Haleluya. Matius, ya, Matius 3 ayat Matius 7 berkata, 21-23 menyatakan itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukan kami dibuat dari namamu, menyuruh setan dari namamu, melakukan tanda-tanda heran dari namamu juga. Kristus menjawab, pada waktu itu aku akan bersurat kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah mereka? Karena mereka tidak mau dihajar dan dicambuk. Mereka bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang yang mau mengikut Kristus. Maka mereka bukanlah anak-anak Kristus, melainkan anak haram. Itu anak gampang sebenarnya. Haleluya, anak-anak gampang. Haleluya.
kita baca lagi itu sedikit lagi untuk Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibu. Di dalam kandung seorang ibu pun udah punya dosa. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kemirji, aku akan menyucikannya sama seperti kapas, bersih seperti kapas dan juga seperti salju. Haleluya. Allah tidak memandang kesalahan dan dosa. Jikalau siapa yang mau diampuni, jikalau siapa yang mau menerima pengampunan tersebut, yang mau bersujud merendahkan diri di hadapan Kristus, menerima pesan di setiap zamannya. Martin Luther membawakan pesan di zamannya. Barang siapa yang mau menerima dan melakukan, mereka selamat. Tetapi apakah di zaman ini mereka mengingat apa pesan Martin Luther, dan apakah mereka melakukan hal yang sama? Karena mereka selalu bertahan di situ, tidak mau menerima pesan yang baru. Haleluya. Ada zamannya, ada zaman sepeda, ya. Ada zamannya kereta kuda, ada zamannya sepeda, ada zamannya mobil, motor Honda, ya. Ada zamannya mobil, ada zamannya pesawat dan lain sebagainya. Inilah adalah zaman rajawan. Haleluya. Ini adalah zamannya jet, siap tempur ke atas, siap terbang ke atas sana. Haleluya. Ini bukan zaman pemenggalan. Karena keempat makhluk tersebut, yaitu singa, lembu, muka manusia, dan juga raja wali. Pemenggalan, penganiayaan sudah di zaman dulu sudah berlampau. Itulah seperti muka manusia, yang seperti dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pesan kita. Biarlah Tuhan memberkati semua firman yang ada dalam hati dan palungan kita, dan biarlah selalu memancar dari dalam hidup kita, yaitu firman yang sempurna bagi keluarga dan saudara-saudara kita. Haleluya. Glory.